Hai, nama saya Trisha Kristina dari Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan. Saya dari Bekasi, Jawa Barat. Nama aku Nova Syaferi, aku dari S1 Teknologi Sains Data Universitas Erlangga, dan aku berasal dari Nanggro Aceh Darussalam di ujung barat Sumatera. Saya Nisa Putri Salsabila, asal dari Madiun. Kenalin, nama aku Jawahirul Fuadi. Bisa dipanggil Jawa, tapi kalau kalian takut rasis ya panggil Fuadi aja nggak apa-apa. Aku saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Ekonomi Bangunan di Universitas Erlangga. Namaku Sofia Ayu Hilda Tanaswa dari Boyolali, Jawa Tengah. Saya Amanda Mutiara Dewi dari Fakultas Keperawatan asal dari Bengkulu. Perkenalkan, nama aku Rafan Siotang, aku asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Di sini aku menempuh pendidikan S1 Statistika. Pancasila. 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 Untuk isi Pancasila, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kearifan lokal itu bagiku adalah sebuah ciri khas yang dimiliki oleh sebuah daerah, baik itu dari segi tradisi maupun kebiasaan yang ada pada masyarakatnya. Budaya yang melekat pada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Budaya di setiap daerahnya masing-masing. Suatu pandangan kita terhadap budaya, mulai dari mempelajari, mengenal, dan melestarikan budaya. Kekhasan dari suatu daerah di Indonesia. Kan kita tahu kan Indonesia punya banyak sekali budaya-budaya. Nah, menurut saya ya kearifan lokal ya apa sih yang budaya itu miliki dan berbeda dari budaya-budaya daerah-daerah lainnya. Karena rata-rata orang Bekasi itu orang Sunda, ya berarti rata-rata keseniannya kesenian dari Sunda. Tapi aku juga dari Medan. Emang ada suku Batak di situ kan. Nah, aku lebih ngerti kalau misalnya di situ tuh tariannya banyak, habis itu adatnya emang bahkan setiap kehidupan kita tuh ada adatnya masing-masing gitu juga. Terutama di suku Batak tuh aku suka banget karena apa ya? Mereka tuh tadi kan aku bilang semua kehidupan itu tuh diatur sama adat sama istiadat itu. Jadi kebiasaan kita tuh udah ada susunannya dan kita nggak sembarangan gitu loh. Orang tua tuh mengajarkan ke anak-anaknya untuk belajar sama adat itu dan mengerti adat gitu. Berarti itu belajar buat sopan santun, belum lagi tariannya itu emang seru banget buat apa ya? Buat segala macam kegiatan itu bisa dipakai. Karena kebetulan aku asalnya dari Sumatera Utara, ya tentu pada tahu dong, Sumatera Utara itu identik dengan suku Batak. Untuk kearifan lokalnya sendiri itu, untuk kebudayaannya itu ada budaya tortor, itu dari Batak Toba. Keseniannya kita ada topeng ireng dan juga ada kerajinan logam dari Cepogo. Kalau misalkan untuk makanan tradisionalnya kita ada bubur tumpah. Yang dikenal dari Jawa kan mungkin orang-orangnya sopan, santun banget ya. Atau kalau mungkin ini ada sih, saya nggak tahu di daerah lain ada atau enggak, tapi di daerah saya itu kalau setiap orang hamil kalau nggak salah 7 bulanan ada kayak kita kebudayaan kita ngelempar semacam kayak tudung saji gitu. Nah ntar kalau kebuka gini lah dianggap anaknya ntar bakal cewek, kalau tutup anaknya bakal cowok. Jawa Tengah sih mungkin jaranan, singobarong gitu loh. Pertama itu ada tabot, tari persembahan. Habis itu diiringi juga pakai musik dol. Ada batik pesurek. Namanya itu suro. Nah, sebelum malam suro itu kita biasanya kayak berdoa bersama gitu. Nah, kalau dari kesenian tentu teman-teman juga nggak asing nih dengan tari saman yang saat ini tuh bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, lalu di Aceh itu kita juga mengenal dengan kebudayaan yang namanya itu pesiju. Jadi pada saat ada kelahiran oleh orang tua yang melahirkan seorang anak, itu kita ada namanya pesiju untuk akikah. Kalau di sini namanya akikah ya, akikah untuk setiap anak. Ada juga budaya kenduri. Kenduri itu seperti kayak acara tasyakuran seperti itu. Nah, di sana itu namanya itu kenduri. Nah, kalau untuk budaya dari luar negeri, karena kebetulan aku ini tergabung dalam paduan suara atau KUR yang ada di salah satu SMP yang ada di Boyolali, jadi kita dituntut untuk belajar kesenian di luar juga gitu, lagu-lagunya. Dulu waktu kecil itu pernah mengikuti olahraga bela diri ya, taekwondo namanya, itu bela diri taekwondo kalau misalnya teman-teman tahu. Nah itu adalah salah satu bela diri yang berasal dari Korea Selatan ya, bukan dari asli Indonesia, tapi ya itu aku ikutin karena memang tertarik. Dulu aku masih kecil ikut balet sama sampai sekarang masih main piano. Pianonya klasik, jadi lagunya lagu luar. Mungkin kita bisa melihat bahwasanya kebudayaan di daerah luar tuh juga sangat banyak, sangat beragam dan mungkin sangat baik juga. Tapi
kebudayaan yang ada di daerah kita sendiri itu juga tidak kalah keren juga dengan apa yang dimiliki oleh budaya luar. Ya tentunya budaya luar itu juga baik, tapi kita tidak boleh melupakan budaya kita sendiri, karena dari situlah kita ada, dan kebudayaan itu kan seperti yang kita ketahui itu adalah suatu kayak yang turun-temurun. Jadi itu kayak udah sebagai jati diri kita untuk melestarikan kebudayaan kita sendiri. Sebenarnya enak dua-duanya sih. Kalau misal dari luar tuh kita kan belajarnya tuh bukan 1-2 orang lagi ya, karena semua orang tuh pasti kalau dari luar tuh negara-negara lain juga bakal belajar kan, apalagi tadi balet sama piano. Jadi kayak lebih banyak apa sih informasinya gitu, informannya. Kita bisa lebih banyak belajar karena gurunya tuh banyak. Dua-duanya seru dan dua-duanya punya keseruan yang berbeda sih. Budaya luar bagaimana kita berinteraksi dengan kemajuan teknologi, dan budaya Indonesia kan bagaimana kita tetap kayak kita interaksi sama manusia gitu kan, interaksi kita dengan hal mistis juga sih termasuk sih kalau. Sebagai penerus bangsa, jadi harus melestarikan budaya kita, kearifan lokal. Sebagai rakyat Indonesia tentunya kita juga harus tetap melestarikan budaya Indonesia lah. Singkatnya, ketika kita sudah mengenal burger, jangan sampai kita lupakan lemper lah gitu. Buat semua generasi muda yang ada di Indonesia, tetap semangat untuk melestarikan budaya kita. Walaupun banyak budaya asing yang lebih menarik, tetap lestarikan budaya kita sendiri, karena itu jati diri kita. Kalau kalian suka gitu belajar budaya luar, pelajarin aja, lumayan sih. Jadi kamu tuh punya sesuatu yang bisa berkelas lah. Tapi jangan lupa juga sama budaya Indonesia, karena bukan artinya tuh budaya kita tuh nggak berkelas. Budaya kita tuh malah unik. Karena gak semua negara punya. Kalau budaya luar tuh semua negara tuh akan belajar, tapi kalau budaya kita tuh pasti cuman kita doang, dan orang-orang di luar sana bakal kagum. Dan satu lagi itu kita belajar itu untuk melestarikan juga supaya nanti generasi kita berikutnya tetap tahu apa budaya kita tuh ada apa aja. Tentu kita sebagai generasi muda ya, sebagai generasi emas yang mungkin nanti kita yang akan menjadi generasi untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Jadi harapannya dengan kita memiliki beragam banyak budaya di Indonesia ini, kita tetap bisa untuk melestarikan dan bisa mengikuti kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki itu untuk bisa menjadi senjata kita mencapai tujuan dan cita-cita oleh bangsa kita itu.